Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya baca dan komentari kali ini terkait dengan keterangan Menteri Pertanian Amran ya. Judulnya Amran .2 Malaysia mau impor 500.000 ton beras RI. Ditayangkan oleh Kompas tanggal 13 Mei jam 13.43 ya. Ini ada gambar Pak Amran dalam sebuah kesempatan. Ini dia ngumpulin ratusan mahasiswa untuk diskusi ya. Beritanya begini, Menteri Pertanian Amran Amdan Sulaiman menyebut pengusaha Malaysia hendak mengimpor 500.000 ton beras Indonesia. Amran mengatakan pengusaha tersebut sebelumnya pernah mengimpor jagung dari Indonesia dan kini berminat dengan produk beras tanah air. Pengusaha tersebut langsung datang menemui Amran yang sedang mengisi dialog swasembada pangan di gudang Ramokalisari yang disewa Bulog di Surabaya, Jawa Timur pada hari Rabu 13 Mei 2026. Nah, ini ada saudara kita mumpung di sini dari Malaysia, ini minta 500.000 ton beras kata Amran. Importir tersebut sedianya hendak menemui Amran di Jakarta, namun ia meminta pertemuan dilakukan di Surabaya. Ya, jadi begitu ya cerita nih Pak Amran nih. Amran mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah CBP mencapai lebih dari 5 juta ton. Padahal kapasitas gudang Bulog hanya 3 juta ton. Walhasil Bulog harus menyewa 2 juta gudang dari pihak swasta. Kalau ini data tidak benar, mana kepala Bulog? Jadi maksudnya dia ingin meyakinkan kita semua nih masyarakat, karena memang ada simpang siur ya, ada yang mempertanyakan, nggak mungkin lah data itu tidak benar kata Amran. Bisa dipenjara itu kepala Bulog kalau tidak benar, maksudnya nggak perlu diperiksa lama langsung masuk ujar Amran. Jadi benar gitu, ada 5 juta ton beras di gudang Bulog saat ini. Pengusaha tersebut menegaskan karena stok beras melimpah sepanjang 2025 hingga saat ini, berarti sampai 4 bulan setengah bulan tahun 2020 ini, pemerintah tidak lagi mengimpor beras medium. Jadi memang ada sedikit beras yang diimpor, tapi secara umum tidak mengimpor. Kondisi ini membuat harga beras di pasar global jatuh dari $660 Amerika Serikat menjadi 380 sampai 340 dolar Amerika Serikat per ton, karena Indonesia tiba-tiba tidak impor 7 juta ton 2 tahun berturut-turut kata dia. Nah, saya komentari langsung soal ini ya. Ini kita harus ngecek berapa sebenarnya impor kita, berapa pasar ekspor impor dunia. Jadi kita impor ya tidak sampai 7 juta ton ini, kurang jelas ini. Maksudnya 7 juta ton ini total selama setahun atau 2 tahun, karena datanya datanya itu kita memang impor banyak 2023 2024 dan itu jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Nah, 2025 kita tidak impor, ya ada impor kecil tapi dalam konteks beras dengan kebutuhan khusus ya, dengan keperluan khusus. Nah, jadi ya berarti tidak 7 ya, sekitar 4 mungkin setahun. Jadi kalau 7 2 tahun kan nggak bisa di ini. Lalu beras turun. Nah, kita pasar beras di dunia itu berapa? 4-5 ton itu berapa persen? Ya, kalau dari berbagai info, pasar ekspor otomatis impor juga itu bisa mencapai 80 sampai 100 juta ton. Jadi memang cukup signifikan. Sebutlah antara 6 sampai 8% dari total. Bisa jadi bisa seperti itu. Apakah itu mempengaruhi harga? Iya. Tapi apakah itu penentu? Nah, lain lagi. Karena harga itu adalah permintaan dan penawaran. Jadi sebetulnya yang lebih berpengaruh daripada Indonesia dalam konteks beras dulu sempat naik tinggi itu adalah karena terutama sekali karena India sebenarnya. India itulah pelaku yang besar dalam mengekspor. Salah satu yang sangat besar ketika India karena alasan tertentu menahan di 2023 tidak mengekspor karena dia cadangan untuk dia menghadapi tahun 2024 yang bakalan waktu itu sudah mereka duga akan ada masalah pangan ya, maka supply di dunia itu berkurang. Jadi menurut berbagai kajian yang menyebabkan harga turun terutama sekali adalah politik perdagangan beras India, diikuti oleh soal
politik Thailand dan Vietnam. Indonesia juga faktor, tapi bukan karena Indonesia yang menyebabkan harga sampai turun segitu. Jadi saya kira masyarakat juga perlu tahu itu faktanya. Kemudian ketika berkaitan dengan kita tidak impor karena stok banyak, dan itu karena kita tidak impor 2 tahun berturut, kita harus hati-hati ya. Kita tuh sebenarnya impor juga nggak sebesar 2023-2024 tuh sebelumnya. Artinya faktor impor di tahun itu patut dipertanyakan. Nah, beberapa pendapat mengatakan ya karena memang menjelang pemilu dan sebagainya, ada juga urusan untuk mencari laba dari beras waktu itu kan. Semacam itulah, padahal pada waktu mengimpor itu harganya masih cukup tinggi kan. Jadi saya kira Pak Menteri betul saja, tidak terlalu salah, tapi kan ini seolah-olah membuat Indonesia benar-benar penentu di pasar beras internasional. Nah, jadi kalau kita nanti berproduksinya lebih terus, kita tidak mengimpor, maka harga akan jatuh. Itu bisa saja begitu, tapi berapa persen faktor itu? Dan memang terjadi peningkatan produktivitas di beberapa negara. Ya, Indonesia produksinya naik, produktivitasnya seperti enggak. Secara umum produktivitasnya tidak banyak membaik hanya karena iklim yang misalnya lebih baik. Ada beberapa perluasan lahan yang meskipun belum mencapai yang dijanjikan sudah ada. Artinya di sini kita harus fair lah. Indonesia dalam pasar beras ini memang masih konsumen. Nah begitu ya, jadi duduk persoalannya itu begitu. Jadi saya selalu mengingatkan kita semua, termasuk pemirsa saya, ya kita sangat menyarankan pejabat itu positif, membangun sentimen positif, tapi jangan melebih-lebihkan supaya mengaburkan masalah yang kita pahami nanti. Nah, ini saya baca lagi, menurut Amran, Indonesia merupakan importir beras terbesar di dunia. Ini benar ya. Nah, terbesar tapi kan tidak satu-satunya. Itu dulu. Keputusan pemerintah menghentikan impor mengguncang harga beras di pasar global. Ini berlebihan. Dan menghentikan ini juga apakah bisa seterusnya sebuah tantangan. Bahwa sekarang produksi beras kelihatannya secara agregat melebihi konsumsi, itu satu hal. Yang di lapangan terjadi, yang paling berat untuk kasus negara kepulauan, daerah yang luas, tingkat ini masyarakat berbeda-beda, kemampuan daya belinya, persoalannya tidak lagi jumlah produksi total, tetapi distribusi akses dari masyarakat terhadap beras itu dan harganya. Karena ketika harganya sudah pada sampai tingkat tertentu di masyarakat, tidak selalu berarti petani yang diuntungkan ya. Itu mestinya yang menjadi fokus perhatian Menteri Pertanian dan Bulog, bukan lalu kita harus ekspor. Ini maksudnya ekspor apa ya? Dan kita belum tahu juga nih harga ekspornya itu dengan harga beli, baik itu harga beli di waktu impor yang membuat kelebihan, meskipun yang diekspor bukan yang impornya ya, tapi kan cadangannya dulu karena impor, dan juga harga yang ketika Bulog memberi dari petani diekspor itu untung atau rugi gitu. Yang kedua, dari gini apa Bulog yang mau ekspor? Ini kan menarik. Ya kita tidak pernah mengalami, saya tidak tahu, mungkin Bulog yang ekspor itu kan swasta mestinya. Bulog ini tugasnya bukan mengekspor, kalau impor dia boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Kan menarik, untuk apa maksudnya gitu? Kalau nanti ekspor 500.000 ton, 0,5 juta ton, tahu-tahu banyak daerah yang masih belum memperoleh dengan mudah karena soal distribusi ya, bukan soal stok. Nah, jadi saya kira agak berlebihan ini Pak Menteri Amran menyampaikan persoalan ini. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa kita memang cukup menentukan sebagai importir beras terbesar, tapi bukan kita yang membuat harga drop seperti itu. Itu campuran berbagai faktor. India yang kemudian membuka lagi cut-off ekspornya, kemudian peningkatan ekspor dari Thailand, dari Vietnam. Nah, sementara negara-negara lain selain Indonesia yang biasanya juga mengimpor, itu memiliki banyak pilihan, dan total produksi beras ya kurang lebih berapa, 550 sampai 600 juta ton. Bayangin ya, kalau kita pakai angka 550, kita produksinya di 32-34 ya. Jadi kita dari sisi produksi jauh. Jadi kalau kita penentu karena kita pembeli saja, itu ya satu faktor. Nah tadi ketika kita mengekspor beras ini,
apakah itu ekspor untung ya? Kan di harga yang murah nih sekarang. Terus nanti umpama Bulog yang mengekspor, bagaimana mencatat itu sebagai kerugian di Bulog? Bisa nggak kita tahu? Nah, lalu buat apa gitu? Ngapa nggak distribusinya yang diperbaiki? Hal-hal seperti ini saya kira kita membutuhkan kejelasan kebijakan dari Menteri Pertanian dan juga bagaimana koordinasinya dengan Bulog ya. Mudah-mudahan berita seperti ini kemudian terdengar oleh masyarakat yang sedang mencari beras dan harganya mulai naik, itu bukannya menghibur kan, ini malah membuat mereka merasa ini bagaimana kita di tempat kita. Mereka kan tidak urusan statistik stok ya, tapi saya hari ini mau beli beras ada nggak, harganya terjangkau nggak, dan kita harus membayangkan yang seperti itu masih jutaan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Menteri Pertanian lebih bijak berkomunikasi soal-soal ini di masa mendatang. Belum lagi saya bisa pertanyakan juga, ya yang gini ini kan ada pengusaha ketemu menteri, ini bagaimana prosedurnya ya, dia mau impor pakai ngobrol sama menteri kan, ini tentu kita juga mempertanyakan tata kelola, urusannya apa menteri mau ngekspor beras yang ada stoknya di Bulog. Kira-kira begitu. Nanti banyak masalah yang bisa muncul dan kita juga tidak menuduh Pak Amran, tapi kan otomatis bisa dong hal itu dibicarakan secara miring. Lebih baik menteri memastikan kecukupan, kemudahan, harga terjangkau buat masyarakat, petani masih tetap menikmati kenaikan harga beras. Dan kedepannya kita benar-benar swasembada yang sebenarnya, bukan hanya statistik produksi atau stok lebih besar, tapi swasembada masyarakat semuanya bisa memperoleh pangan khususnya beras dengan mudah dan terjangkau.